Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini saya coba akan membahas jarak dua garis bersilangan ya. Jadi dua garis bersilangan itu seperti apa nanti akan diterangkan. Kemudian bagaimana cara untuk menentukan jarak dua garis bersilangan ini ya. Kemudian nanti kita coba penerapannya di kubus ya, di kubus. Nah, simak baik-baik video kali ini, karena video kali ini sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin memperdalam materi dimensi 3. Video ini cocok bagi kalian ya. Oke. Sebelum saya bahas videonya, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, supaya channel ini terus berkembang dan terus membahas materi matematika, fisika, kimia dengan cara menjelaskan konsepnya dan juga membahas soalnya menggunakan trik cepat. Oke, kita lihat jarak dua garis bersilangan disebut dua garis bersilangan kalau memenuhi dua syarat ini ya. Yang pertama, bila diperpanjang kedua garis tidak akan berpotongan ya. Itu yang pertama. Nah, kenapa tidak berpotongan? Karena kedua garis ini berada di bidang yang berbeda ya. Jadi ada dua syarat di sini. Yang pertama, bila diperpanjang kedua garis tidak akan berpotongan. Maksudnya berpotongan tuh begini ya. Kalau dua garis potongan, nah nanti berpotongannya pasti di satu titik ya. Nah ini titik perpotongannya. Tapi kalau tidak berpotongan ya, nanti ini kalau diperpanjang, misalkan ini ke sini gitu ya, ini ke sini. Nah ini nanti kalau diperpanjang garis putus satunya tidak berpotongan ya. Ini menghasilkan perpotongan. Maka yang seperti ini nih ya disebutnya dua garis bersilangan ya. Jadi ini adalah garis bersilangan ya. Dua garis bersilangan. Nanti ya, kalau ini adalah dua garis berpotongan. Yang kita pelajari adalah yang bersilangan ya, yang bersilangan. Oke, kita lihat. Yang sebelum saya membahas bagaimana cara mendapatkan jarak dua garis bersilangan, kalian harus tahu juga bersilangan itu ada dua jenis ya. Bersilangan untuk bidang yang tidak saling tegak lurus. Maksudnya di sini yang tidak saling tegak lurus bidangnya ada kemungkinan sejajar ya. Yang kemudian bersilangan kalau dua garisnya itu berada di bidang yang saling tegak lurus gitu ya. Yang pertama dulu kita akan coba bahas ya, bersilangan untuk dua garis yang berada pada bidang yang tidak saling tegak lurus atau sejajar. Oke, kita lihat nih. Di sini ada garis L dan garis M. Nah ya, garis M ini dengan L kalau diperpanjang, nah ini diperpanjang kedua arah. Nah garis kan bisa diperpanjang kedua arah ya. Nah misalkan begini ya, garis M begini diperpanjangnya. Nah gitu ya. Nah ini tidak akan bertemu di satu titik ya. Kenapa? Karena digambarkannya ini berupa garis putus-putus ya, ceritanya begitu ya. Jadi kalau begitu, bagaimana nih cara menentukan jarak dua garis yang bersilangan ini, yaitu garis L dan M gitu ya. Nah langkah-langkahnya adalah lukis bidang W yang melalui garis L sejajar garis M. Jadi di sini garis M sudah ada bidangnya yaitu X. Kemudian kita tinggal buat bidang yang melalui L gitu ya, tapi sejajar dengan bidang X ya, dengan bidang X. Bagaimana cara membuatnya? Nah, coba kita buat dulu. Nah, kita buat bidang yang sejajar ya. Nah, kira-kira beginilah ya. Nah, sep.
Kita buat bidang. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi ini anggaplah bidang W lah ya. Bidang W. Bidang W. Nah, gitu ya. Bidang W sejajar dengan bidang X. Kemudian langkah kedua, ambil sembarang titik A pada garis M. Kita anggap titik A-nya di sini aja nih ya. Titik A. Kemudian proyeksikan titik A ke bidang yang kita buat yang melalui garis L ini ya, yaitu bidang W. Kita proyeksikan ke bidangnya. Proyeksi itu maksudnya adalah pindahkan titik A ke bidangnya secara ortogonal gitu ya, atau tegak lurus. Sebentar, kira-kira supaya, nah kira-kira beginilah ya. Nah ini lurus nih ya. Nah, pindahkan secara garis lurus. Ini tinggal dibuat aja garis putus-putus ya. Nah, kira-kira beginilah. Nah, gitu ya. Nah, nanti A-nya ini nanti jadi di sini dipindahkan ke bidang W ya, dan nempel di garis yang dimaksud yaitu garis L ya. Ini nanti jadi A aksen. A adalah proyeksi titik A ke bidang W, dan ini menempel di garis L. Maka AA aksen ya. Nah, jadi gitu ya. Di AA aksen adalah gitu ya, jarak garis ya, garis L dan M. Garis L dan M ya. Garis L dan M. Nah, gitu ya. Nah, jadi A aksen ini nanti bisa dihitung berapa dengan menggunakan konsep segitiga ya. Nanti penerapannya kita latih di soal yang ada di kubus gitu ya, yang ada di kubus. Nah, gini ya konsepnya, simak baik-baik. Oke, sekarang kita ke konsep yang lain, bersilangan saling tegak lurus ya. Kalau kita lihat nih, untuk garis L dan garis M ini ada di bidang yang saling tegak lurus sebenarnya ya. Nah, kenapa? Misalkan nih, kalau garis L dan M berada di bidang yang saling tegak lurus, garis L itu ada di bidang BCGF ya. Jadi kalau dibuat ininya ya, garis L di bidang BCGF, garis L bidang BCGF. Nah, garis M ya, garis M itu ada di bidang ACGE sebenarnya, di bidang EDCF ya, di bidang EDCF. Nanti kita gambar dulu EDCF-nya nih. EDCF. Nah, ini ya. Kemudian ya. Nah, gitu ya. Di bidang EDCF. Jadi M ya, M maksudnya garis M di bidang EDCF. Nah, bidang ini BCGF dan EDCF saling tegak lurus ya. Jadi kedua bidang ini saling tegak lurus. Ya, maka kita bisa menentukan jarak titik L ke M ya, kalau berada di kedua bidang yang saling tegak lurus. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, langkah-langkahnya ini seperti yang diterangkan di sini ya. Garis L dan M bisa bersilangan tegak lurus, maka lukis bidang yang melalui M, yaitu di sini bidang EDCF ya. Bidang yang melalui M adalah bidang EDCF. Dan tegak lurus garis L ya. Jadi EDCF tegak lurus BCGF di situ ya. Jika perpotongan bidang dan garis L adalah P, nah bidang EDCF berpotongan dengan garis L di mana? Misalkan di mana? Kalau kita lihat ini di P ini nih ya. Nah, P ini di garis L yang hijau ini berpotongan dengan B, berpotongan dengan EDCF ya, di titik P ya. Terlihat jelas ya. EDCF
dengan garis L berpotongan di titik P, ya gitu maksudnya ya. Maka jarak kedua garis adalah jarak titik P ke garis M. Jadi artinya ini kita bisa buat garis hubung terpendek antara titik P ke garis L, ya. Konsep jarak garis ya. Nah, jarak garis anggaplah di sini P aksen. Nah, maka P aksen garis M dan L gitu ya. Nah, ini kita menggunakan konsep segitiga lagi di sini. Kalau kita lihat ini terbentuk segitiga EFC ya gitu. Nanti biasanya pakai rumus kesebangunan pada waktu kalian belajar kelas 3 SMP gitu ya. Oke, bagaimana nih penerapannya untuk di kubus ya? Untuk contoh soalnya kita simak baik-baik ya video kali ini. Oke. Oke, kita mulai pembahasan soalnya ya. Nah, kubus ini, kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk adalah 12 cm. Tentukan jarak HF ke AC gitu ya. HF kalau kita lihat ada di bidang HFDB gitu ya, HFDB. Jadi HF, nah ini untuk pembahasan A, ada di bidang HFDB ya. Kemudian AC ya, AC ada di bidang AC, ini ada di bidang ACBE ya, ACGE sorry, ACGE ya, ada di bidang ACGE ya, ACGE. Kalau kita lihat kedua bidang ini HFDB dan ACGE, nah ini ya, kedua bidang ini bagaimana nih kedua bidangnya, sejajar atau tegak lurus? Kalau kalian lihat HFDB dengan ACGE gitu ya, dengan ACGE ya. Kalau kita lihat ini saling tegak lurus ya, karena di sini ada garis perpotongan yaitu HF dan EG yang ada di masing-masing bidang. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat ya. Karena kalau kita lihat ini tuh diagonal persegi, pasti diagonal persegi membentuk sudut 90 derajat. Makanya ini saling berpotongan tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus ya. Maka tentukan jarak HF ke AC ya, kita lihat aja. Kalau kita lihat di sini HF ya. HF itu berpotongan dengan bidang ACGE-nya di mana gitu ya? Ternyata di titik apa? Di titik S di sini. Ya, titik S. Nah, kita ingin mencari jarak HF ke titik AC, ke garis AC ya. Sama aja kita menentukan ya, nanti jarak ya. Jarak HF ke AC. Nah, itu sama aja jarak titik perpotongan HF dengan bidang ACGE yaitu di titik S ya. Jadi jarak S kemana? Ke AC-nya ya. S ke A ke AC-nya ya. AC-nya mana? Ya udah, ini kita gambar dulu ya AC-nya. AC-nya kita gambar. Nah, begini. Nah, jarak S ke AC tinggal proyeksikan aja S-nya ke garis AC ya secara ortogonal. Nah, kita proyeksikan. Nah, gitu ya. Nah, dihapus aja nih. Nah itu ya. Nah, ini proyeksinya secara ortogonal. Nanti ini akan jadi S aksen di sini. Maka jarak S ke AC sama dengan SS aksen, yaitu sama dengan rusuk kubus ya. Rusuk kubus ya. Rusuk kubus berapa? R sama dengan 12 cm. Gitu ya caranya. Oke. Oke, yang kedua gimana? Jarak DH ke AS. Jarak DH ke AS. DH itu ada ya. DH itu ada di bidang belakang ya, ADCH ya.
Jadi DH ada di bidang HDCG maksudnya, HDCG. Sedangkan AS ya, AS ini ada di bidang EGAC ya, EGAC. Nah, ini antara bidang belakang nih, yaitu HDGC ya dengan EAGC ini tidak saling tegak lurus, tidak juga saling sejajar, tidak ya. Makanya ini harusnya DH ini jangan di HDCG, tapi di mana? Di EHDA juga enggak ya, enggak tegak lurus dengan EGAC ya gitu. Nah, kalau begitu bagaimana nih cara untuk menjawab soal seperti ini gitu ya? Ya, kalau kita lihat HDCG dan EGAC ini tidak tegak lurus, tidak juga sejajar. Artinya ini berpotongan, tidak tegak lurus disebutnya itu ya, dan juga tidak sejajar. Bagaimana caranya untuk mendapatkan jarak dua garis yang bersilangan seperti ini ya? Kalau kita lihat nih AS ini kan, nah ini AS, coba dibuat dulu ya. Nah ini AS gitu ya. Ini bisa langsung ya diproyeksikan atau dipindahkan kemana? Ke garis HD-nya ya, ke garis HD. Nah ini bisa langsung, nanti S-nya berubah jadi H nantinya ya, S-nya berubah jadi H. Nah setelah itu, nah sebentar, ini kita lihat dulu ya. Ini kedua bidang ini kedua bidang tidak tegak lurus ya, tidak tegak lurus atau sejajar ya, tidak tegak lurus atau sejajar. Jadi caranya adalah menentukan jarak jarak dua garis yang bersilangan ini ya. Kita ambil titik ya, titik sembarang ya. Jadi langkahnya adalah ambil titik sembarang pada AS. Nah ini yang titik sembarangnya supaya yang lebih mudah ya menentukan jarak AS ke HD, ambil titik S aja yang paling mudah ya, karena paling mudah diamati ya. Nah ambil titik S di sini yang kita lihat ya, pada S yaitu gitu ya, yaitu titik S, sehingga titik S diproyeksikan gitu ya, diproyeksikan ke garis DH ya, ke garis DH. Yang namanya titik S diproyeksikan ke garis DH nanti akan menjadi jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis harus yang terpendek ya. Jadi kalau kita lihat di sini, titik S ke garis DH pasti menghasilkan yang paling pendeknya di SH ini nih ya, SH ini. Makanya nanti titik S aksennya berhimpit dengan H ya. Nanti ini berhimpit dengan H. Nah ini S aksen berhimpit dengan H. Nah maka S diproyeksikan ke garis DH menghasilkan gitu ya, menghasilkan titik S aksen berhimpit dengan H, menjadi itu ya, menjadi apa? Sebuah garis, menjadi jarak titik ke garis gitu ya, jarak titik ke garis. Yang namanya ada jarak titik ke garis harus yang terpendek ya. Maka yang terpendek, yang jarak titik ke garis ini adalah SS aksen atau SH ya, boleh.
Nah ini adalah kalau kita lihat SH itu adalah setengahnya diagonal sisi ya. Setengahnya HF, HF-nya kan diagonal sisi tuh ya. HF-nya diagonal sisi. Jadi ini setengah diagonal sisi ya, atau sama dengan setengah HF. Ini sama aja setengah diagonal sisi rumus R akar 2. Ini adalah 12 jadi setengah kali 12 akar 2. Jadi sama dengan 6 akar 2 cm itu ya. Untuk pembahasan yang B. Oke, untuk yang C, tentukan jarak 2 garis HF ke BC gitu ya. HF ke BC. Kalau kita lihat HF itu ada di bidang BDHF, sedangkan BC ada di bidang BCGF ya. Atau boleh juga boleh juga BC ini ada di bidang ABCD ya. Jadi kalau kita lihat HF ada di bidang BDHF dan BC ada di bidang ABCD gitu ya. Kalau kita tulis begini kan, yang C, yang C HF ya, ada di bidang HFDB ya, atau bidang diagonal kubus ya, HDFB lah ya, HDFB. Nah, kemudian BC ada di bidang ABCD. BC ada di bidang ABCD. Kalau kita lihat HDFB dengan ABCD berpotongan saling tegak lurus di sini nih. Nah ya. Nah, ini kalau dibuat garisnya. Nah, ini berpotongan di sini nih. Ya. Berpotongan di sini ya. Nah, sini nih. Nah, ini tegak lurus ya, berpotongan di titik S ya, secara tegak lurus gitu ya. Nah, maka ini saling tegak lurus, caranya adalah ini adalah saling tegak lurus berarti ya. Nah, ini tegak lurus. Ini adalah ya, ambil sembarang titik ya. Caranya adalah kita lihat titik potongnya dulu ya. Titik potongnya seperti apa? Ya, titik potongnya kalau kita lihat titik S aksen ya. Titik S aksen kalau di sini di gambar ini titik perpotongnya S aksen. Nah, S aksen ini ada di S aksen ini adalah titik perpotongan kedua bidang ya. Nanti S aksen ini tinggal diproyeksikan gitu ya. S aksennya diproyeksikan. Nah, kedua bidang ini berpotongan tegak lurus di S aksen ya, di S aksen. Nanti aksen ini diproyeksikan ke, kalau kita lihat S aksen kan sudah ada di BD ya. Sudah ada di, kalau kita lihat sudah ada di bidang ya, di bidang ACGE ya, di bidang ACGE. Nah, makanya ini S aksennya ini harus diproyeksikan ke HF ya, ke HF, karena kalau kita lihat nih S aksen ini ada di bidang ACGE, itu adalah bidang yang memuat ya ABCD kan ya. Jadi S aksen ini jangan diproyeksikan ke BC ya, tapi kemana? Ke HF, karena HF itu berada di luar bidang ABCD gitu ya. Jadi kita proyeksikan ke atas nanti akan jadi SAC. Jadi kita proyeksikan ke atas nanti jadi S lagi nih ya. S aksen berubah jadi S ya. Nah, ini nih S ini nih berubah jadi S. Jadi S aksen S ini sama dengan rusuk kubus berarti ya. Nah, jadi hubungkan proyeksikan gitu ya. Proyeksikan S aksen ke titik S ya, ke garis maksudnya. Ke garis HF ya. Ke garis HF sehingga mendapatkan gitu ya. Sehingga mendapatkan titik S. Maka
maka S aksen S itu adalah jarak BC ke HR. Ini sama dengan SS aksen itu sama dengan rusuk kubus ternyata ya. Rusuk kubus. R-nya adalah 12 meter gitu ya maksudnya. Oke. Oke, untuk yang D, jarak EC ke BD ya, EC. Kalau kita lihat EC ini ada di bidang ACGE gitu ya. ACGE dan BD ada di bidang, nah ini D-nya nih ya. BD ada di bidang yang bawah ya, yang bawah yaitu ABCD gitu ya. ABCD. Jadi EC di bidang ACG, EC di bidang ACGE gitu ya, ditulis dulu. EC, nah ini. EC ada di bidang ACGE atau ACEG gitu ya. Dan apa ini? BD ada di bidang ABCD. BD ada di bidang ABCD. Kalau kita lihat ACGE dengan ABCD nih, ACEG dengan ABCD, kalau kita lihat ini berpotongan tegak lurus ya. Berpotongan tegak lurus. Di mana berpotongan tegak lurusnya? Di AC-nya ya, di garis AC ini gitu ya. Nah, ini nih di garis ini nih. Nah, tahu dari mana berpotong tegak lurus? Karena ini sudutnya 90 derajat tuh ya, sudut O-nya nih ya. Sudut O-nya 90 gitu ya. Nah, artinya konsepnya adalah gimana? Nah, ambil titik perpotongan antara garis dan bidang, yaitu garis yaitu titik O ya di sini ya. Titik perpotongannya adalah titik O. Nah, maka titik O ini kan sudah ada di BD gitu ya. Titik O ini sudah ada di BD, makanya O-nya jangan diproyeksikan ke BD tapi diproyeksikan ke EC ya. Kalau kita lihat gini nantinya, kita gambar dulu EC-nya. Nah, ini ya. Tuh. Nanti ini diproyeksikan. Nah, titik O diproyeksikan ke EC. Titik O diproyeksikan ke EC. Kita lihat ya. Nah, artinya titik O diproyeksikan tegak lurus ke EC, ambil jarak yang terpendek gitu ya. Anggaplah yang terpendeknya adalah yang di sini nih. Nah, itu misalkan. Misalkan gini. Anggaplah di sini akan jadi O aksen ya. S. Ini akan jadi O aksen. Jadi ini titik hasil proyeksinya O aksen. Nah, jarak titik ke garis lagi yang kita pakai konsepnya ya. Jadi ini yang terpendek dan yang terpendek pasti tegak lurus gitu ya. Terpendek pasti tegak lurus. Sehingga nah ya, kita tulis dulu langkahnya ya, langkahnya. Jadi karena kedua bidang ini saling tegak lurus ya, berpotongan di titik apa gitu ya. Tegak lurus berpotongan. Potongan itu di garis ya, di garis apa? Nah, garis AC kalau kita lihat, di garis AC. Jadi kedua bidang berpotongan sebenarnya di garis AC ya. Nah, perpotongan antara BD dan garis AC adalah O gitu ya. Nah, perpotongan BD. Nah, ini kan BD adalah yang kita, salah satu yang kita cari garisnya ya, yang kita cari jarak titik ke garisnya. Karena BD gitu ya, berpotongan dengan ABCD ya, dengan ABC di titik O. Nah, di titik O maka jarak titik O ke hasil proyeksi titik O. Nah, hasil
proyeksi, maka hasil proyeksi titik O garis, bukan ke garis BD ya, tapi ke garis satunya yaitu EC ya. Ya, jadi BD kan mau dicari nih jaraknya terhadap EC ya. Maka titik O diproyeksikan ke EC bukan ke BD. Kenapa? Karena O sudah ada di BD ya. Hasil posisi titik O pada C gitu ya. C menjadi apa? O aksen ya. Menjadi O aksen. Nah, jadi jarak titik O ke yaitu yaitu O adalah ya, jarak EC ke BD ya. Nah, masalahnya bagaimana nih cara menghitung OO aksen ya? Kita buat aja gambar segitiga siku-siku di sini. Kan ini kan siku-sikunya di A ya. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku EAC ya, EAC coba. Segitiga siku-siku EAC kita buat coba. Nah, ini. Panjang deh. Nah ini siku-sikunya di E tadi ya, di E. Jadi ini E, kemudian A, C itu ya. Oh, salah E-nya di atas. E A C. OO aksen ya. Balik ya. Nah ini E A D ya. Nah ini O aksennya di mana tadi tuh kalau kita lihat letaknya. Kira aja lah gini ya. Nah ini tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Nah ini Pak O. Lalu kita mengajarkan ke bangunan ya. Kalau kita lihat nih segitiga EAC yang besar lambang ya. Nah, lambang sebangun dengan segitiga yang kecil O aksen C gitu ya. Nah, kita ya, oleh karena itu, karena ini kedua segitiga sebangun, maka kita bisa membandingkan dua sisi yang seletaknya ya. Jadi EA nih yang A-nya, alas itu biasanya sisi yang terpendek dibandingkan dengan alas pada segitiga O aksen C, maka yang paling pendek adalah O aksen ya, soalnya ini jarak titik ke garis ya. Nah, bandingkan dengan sisi miring yaitu EC ya pada segitiga EAC. Jadi EC berbanding dengan sisi miring lagi pada segitiga O aksen C yaitu OC ya, karena OC ini ada di hadapan sudut siku-siku pada O aksen ini ya. Nah, ini OC. Berarti masukkan angka-angkanya. EA-nya kalau kita lihat adalah rusuk kubus, sedangkan EC-nya adalah diagonal ruang ya. Jadi ini rusuk kubus, yang ini diagonal ruang, R akar dibandingkan dengan O aksen yang kita cari. Kemudian C, kalau kita lihat OC, jarak O ke C ternyata ini adalah setengahnya diagonal sisi atau setengah R akar 2 gitu ya. Kalau dilihat ini setengah R akar 2. Kita tinggal dicoret-coret ya untuk menyederhanakannya ya. Jadi ini coret-coret ya. Tinggal nanti masukkan angka-angkanya ya. Ini 1 OO aksen akar 3, R-nya adalah 2 tadi ya, setengah kali akar 2 ya. Tinggal kali silang nih, 1 kali setengah kali 12 akar 2, ini akan jadi 6 akar 2 ya. Di 1 dikali 6 akar 2, sedangkan akar 3 dikali OO aksen. Nah, jadi gini kan ya, akar 3 OO aksen 6 akar 3 ya, sama OO aksen. Nah, ini tinggal dirasionalkan 6/3 akar 2. Kalau kita bawahnya akar 3 ya udah rasionalnya adalah merasionalkannya adalah dikali yang akar 3 ini ya, karena yang bawahnya dengan bawah. Mana 3 kali akar 3, bawahnya dilihat akar 3 kali akar 3 ya akar 9. Akar 9 adalah 3, yang atas 2 kali akar 3, 2 kali 3 ya.
1, maka coret nih. Nah, 6 bagi 3 ada 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6 ya. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6 cm. Nah, tahu ya. Jadi jarak apa namanya EC ke BD yaitu OAC itu adalah 2 akar 3. Nah, begini ya pembahasannya. Nah, ya, pembahasan 2 garis bersilangan. Oke, bila mana kalian masih belum paham, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan bila mana kalian suka videonya, silakan kalian like, kemudian nyalakan aktifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, apakah ini ada trik cepatnya? Ada ya trik cepatnya. Oke, kalau kalian ingin tahu trik cepatnya, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita coba trik cepatnya ya. Nah, kan tadi gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk menentukan jarak garis dan garis yang bersilangan ini diwakili oleh O aksen ya, atau D ya. Nah, jadi ini bukan T ya, D-nya ya, yang diwakili oleh D-nya. Nah, tinggal pakai rumus D sama dengan M1 kali A dibagi M2 ya. Apa sih M1? M1 adalah miring pada segitiga yang kecil, sedangkan M2 adalah miring pada segitiga yang besar. Nah, ini adalah miring duanya ya, atau diagonal ruang kalau di gambar kubus tadi gitu ya. Kali alasnya adalah ini gitu ya. Maka ini bisa kita tulis menjadi ya, miring satunya adalah setengah R akar 2, alasnya adalah R, miring 2-nya adalah R akar 3. Tinggal dicoret R-nya ya, sama-sama R. Udah, tinggal R-nya kan tadi berapa? 12 cm. Tinggal nanti setengah kali 12 akar 2 dibagi dengan akar 3. Boleh kalian rasionalkan, kali akar 3 per akar 3 gitu ya. Nah, nanti setengah kali 12 ini kan 12 bagi 2 6 ya. Ini akan menjadi 6 ini akan jadi 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah berapa? 3. Jadi 6 bagi 3 adalah 2 akar akar 2 kali akar 3 akar 6 ini ya, salah ya. Nah, jadi 6 bagi 3 2, jadi 2 akar 6. Nah, boleh kalian gunakan rumus ini ya, tanpa menggunakan rumus kesebangunan yang tadi dijelaskan di konsepnya gitu ya, di konsepnya. Ya. Jadi M1 kecil kali A dibagi M2 besar gitu ya. Miring 2 besar. Oke. Sampai sini saja pembahasannya. Bila mana kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena di video selanjutnya saya coba akan bahas jarak garis ke garis yang bersilangan dengan tingkat kesulitan soal yang lebih susah lagi ya. Nah, nantikan video saya selanjutnya. Sampai sini saja. Selamat belajar.